Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita semua memiliki pengertian tentang kesuksesan dan kegagalan yang dididik oleh lingkungan. Semua hal yang kita inginkan dan kemudian datang kepada kita dan kemudian berkembang dengan pesat, biasanya kita sebut itu kesuksesan. Semua hal yang kita inginkan tetapi pergi dari kita dan semuanya menjadi layu dan berantakan, dan biasanya kita sebut itu kegagalan. Padahal sebetulnya penamaan kesuksesan dan kegagalan itu hanyalah rekayasa pikiran kita. Nama itu awalnya tidak ada, karena yang memberi nama kita sendiri. Yang memberi nama itu adalah pikiran kita sendiri. Padahal sebetulnya yang namanya kesuksesan dan kegagalan itu hanyalah sebuah cara semesta untuk mengajarkan kebijaksanaan kepada kita. Karena lewat kebijaksanaan itulah kita akan didik menjadi seorang yang arif, memiliki kedewasaan sehingga kita tidak salah di dalam menentukan pilihan-pilihan. Itu sebabnya kebijaksanaan tidak pernah lahir di bangku kuliah. Karena di bangku kuliah kebanyakan yang didapat adalah data dan informasi yang menjejali intelektualitas kita. Kebijaksanaan hanya akan lahir dari pengalaman-pengalaman hidup. Dan bersyukur sekali orang-orang yang sudah bisa membebaskan diri dari kesuksesan dan kegagalan. Apapun yang terjadi, dia terima apa adanya. Itulah sesungguhnya yang disebut dengan kebijaksanaan. Sudah siap menerima apapun yang diinginkan, yang tidak diinginkan dengan cara yang sama. Oleh karenanya pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya membuka ruang seluas-luasnya untuk para sahabat, menyampaikan sharing pengalaman atau bisa juga pertanyaan yang insya Allah semoga pertanyaan yang dikemukakan ini juga pertanyaan banyak orang, sehingga jawaban yang akan saya sampaikan pun menjadi jawaban yang berlaku untuk banyak orang. Oleh karena itu saya persilahkan yang mau bertanya diatur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ayah saya ucapkan dulu selamat ulang tahun
BSI yang ke-8 ini. Semoga tetap jaya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kali saya izin ayah ingin bertanya, kebanyakan orang yang mengucapkan husnul khotimah dalam keadaan untuk orang yang meninggal. Yang saya tanyakan, apakah itu pantas untuk orang yang meninggal dikatakan husnul khotimah, atau memang untuk kita yang masih hidup ini? Sekian ayah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Asep Saifullah. Pertanyaan yang sederhana, tetapi pertanyaan ini penting. Kita sering mengucapkan kata husnul khotimah biasanya untuk menghargai, menghormati seseorang yang sudah meninggal. Lalu pertanyaannya, apakah itu layak? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah kata husnul khotimah itu justru berlaku buat kita yang hidup? Mari kita lihat dari sisi etimologi. Husnul itu kan artinya adalah baik. Khotimah, khatam itu artinya sempurna. Jadi husnul khotimah itu artinya sempurna, baik. Itu kebalikan dari su'ul khotimah. Jadi tidak ada sebetulnya kata-kata pada akhirnya menjadi baik, karena itu adalah kesempurnaan. Lalu kenapa itu sering dipakai untuk doa? Semoga Bapak Ibu atau siapapun menjadi husnul khotimah. Jadi artinya perjalanan hidup orang yang kita doakan itu semoga menjadi baik dan sempurna. Jadi sebetulnya memang seseorang itu akan menemukan kebijaksanaan apabila orang itu sudah melewati berbagai macam pengalaman. Dan pengalaman itu pasti ada dua kan. Yang pertama pengalaman yang disukai, yang kedua adalah pengalaman yang tidak disukai. Jadi siapa sesungguhnya orang yang husnul khotimah itu? Orang yang tidak lagi membedakan pengalaman yang disukai dengan pengalaman yang tidak disukai, karena dua-duanya terjadi karena kehadiran ilahi. Ketika seseorang itu sudah bisa menerima apapun yang terjadi, sesungguhnya itu yang disebut dengan husnul khotimah. Lalu kenapa husnul khotimah itu selalu ya dipahami sebagai akhir dari perjalanan? Memang kan faktanya tidak setiap orang terhadap yang tidak disukai itu bisa menerima di awal. Begitu ada yang tidak disukai, kan tidak semua orang langsung bisa menerima. Tetapi karena yang tidak disukai itu datang berulang-ulang, terus-menerus, lama-kelamaan timbul pemikiran, loh kok semakin dilawan, semakin datang berulang-ulang. Akhirnya timbullah pemahaman pada diri yang namanya kebijaksanaan. Kayaknya semakin saya lawan, semakin akan terjadi berulang-ulang. Udah deh, kalau gitu saya terima saja yang tidak disukai seperti saya menerima yang disukai. Kapan itu terjadi? Ketika kesadaran manusia itu sudah meningkat.
mengalami evolusi dalam kesadarannya. Apa sih evolusi kesadaran? Sederhana. Hari ini kita melihat kotoran sapi di kandang sapi. Kotoran sapi dipindahkan oleh petani, ditaruh saja di bawah pohon jeruk. Besok-besok kotoran sapinya perlahan hilang, kan diserap oleh akar. Kita sering tidak sadar, 2-3 bulan ternyata pohon jeruk kita berbuah. Itulah evolusi. Jadi hari ini kotoran sapi, 2 bulan, 3 bulan ke depan sudah jadi buah jeruk. Apa yang salah dengan kotoran sapi? Apa buruk? Ya tidak ada baik buruk. Yang ada tuh cuman evolusi kesadaran. Tidak ada baik buruk, yang ada itu adalah proses. Karena baik buruk itu adalah pikiran kita. Semesta tidak mengenal baik buruk. Yang dikenal semesta itu adalah evolusi kesadaran. Jadi apa sih husnul khotimah itu? Husnul khotimah itu adalah menjadi sempurna, menjadi baik, walaupun prosesnya masih terjebak oleh dualitas. Begitu kesadaran seseorang naik meningkat, maka dia tidak lagi melihat ada baik buruk, tidak melihat lagi ada sukses dan gagal. Yang dilihat semua adalah sebagai kesempurnaan semesta. Ketika kesadaran mencapai itu yang disebut dengan husnul khotimah. Kalau begitu su'ul khotimah apa? Su'ul khotimah itu masih terjebak oleh dualitas. Nah pertanyaannya, apakah setiap orang yang mati itu husnul khotimah? Ya tentu tidak. Belum tentu. Itu hanya doa, kata-kata yang diucapkan oleh yang hidup. Apakah seorang yang mati itu mencapai kesadaran seperti tadi, melampaui dualitas? Belum tentu. Apalagi ketika dia hidup, dia sama sekali tidak melatih diri untuk meningkatkan kesadaran bahwa sebetulnya baik dan buruk itu hanyalah ilusi pikiran. Benar dan salah itu adalah kesepakatan pikiran. Kan semua hal dalam hidup itu awalnya juga tidak bernama. Bahkan Tuhan sendiri kan tidak bernama. Yang ngasih nama kan kita-kita juga. Karena kecentilan manusia semua diberi nama. Setelah diberi nama kan kita pusing sendiri. Karena begitu diberi nama, pikiran menjadi terjebak pada nama yang diberikan. Jadi kalau begitu, husnul khotimah itu bagusnya kapan? Husnul khotimah itu harusnya setiap episode kehidupan kita selalu mengantarkan kita pada kesempurnaan sudut pandang kita karena kita mencapai kesadaran. Gunung meletus, tidak ada baik buruk. Sekarang Gunung Semeru memuntahkan erupsi, tidak ada baik buruk. Baik buruk itu karena manusia hari ini rumahnya terkubur oleh lava. Karena terkubur ada kepentingan kita yang terampas oleh semesta. Kan kita sebut buruk. Itu saja. Tapi yang terjadi itu adalah evolusi semesta. Karena Allah tahu barangkali di daerah sana itu tanahnya sudah kurang subur lagi. Biar petani nanti kalau panen ya bisa kembali lagi menemukan mineral-mineral yang ada dalam tanah. Maka dikeluarkanlah ya energi yang terkumpul di bawah Gunung Merapi itu diempaskan keluar. Positifnya apa? Positifnya kalau itu terus terakumulasi di bawah kan bisa jadi gempa yang sangat besar. Ya harus dibucatkan, harus dikeluarkan secara perlahan-lahan supaya tidak terjadi akumulasi energi. Jadi yang terjadi hanyalah transisi dari satu keseimbangan pada keseimbangan baru. Itu namanya evolusi. Dan suatu saat, mohon maaf, mungkin saja ya di sekitar area letusan Gunung Merapi itu
maka apapun yang ditanam menjadi sangat subur. Dan manusia suatu saat di situ akan mengatakan, oh ini berkah letusan gunung Merapi. Padahal dulu dia bilang ini musibah. Jadi musibah buatan kita, berkah buatan kita. Semesta tidak menciptakan berkah dan musibah, hanya evolusi saja. Toh pada akhirnya apapun pekerjaan semesta menjadi sempurna. Nah, ketika kita bisa menyaksikan kesempurnaan dalam segala peristiwa, itulah husnul khotimah. Jadi khotimah, khotim, khatam itu artinya sempurna. Sayang sekali khatam ini sering diterjemahkan tamat. Makanya kita baca Quran 30 juz, begitu selesai khatam. Padahal itu tamat. Tamat dengan khatam beda. Kalau tamat itu cuma berakhir saja. Tapi kalau khatam sempurna. Sempurna bacanya, ketika dia membaca, dia dapat pesan yang dari yang dia baca. Itu baru sempurna. Jadi sekali lagi jawabannya, apakah husnul khotimah itu berlaku untuk orang mati saja? Ya tentu saja orang mati belum tentu semua orang mati mencapai kesadaran itu. Dan bagus kalau kesadaran itu dicapai dalam kehidupan kita yang sekarang. Insya Allah saat mati, kita mati dalam keadaan pasrah. Makanya di Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, satu harus iman. Ittaqullah, dua harus takwa. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Gimana takwa yang sebenarnya? Takwa yang sebenarnya versi Quran adalah mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di kesadarannya, dan bisa mengingat apa yang ditunjukkan. La'allakum tattaqun, itulah orang yang bertakwa. Itu secara formal dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Nah, kalau orang sudah mencapai tahapan itu, maka di dalam ayat selanjutnya, la tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali sudah dalam keadaan pasrah. Nah, pasrah itu artinya adalah husnul khotimah. Sudah bisa menerima apapun yang terjadi sempurna adanya, tidak pernah ada lagi protes, penyesalan, dan lain sebagainya. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Alhamdulillah, sangat jelas Ayahanda. Terima kasih. Pak Asep bagaimana? Sudah? Ya, alhamdulillah. Silakan sekarang ibu-ibu, Bunda, ya silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon izin Ayah untuk bertanya, dan sama Bunda juga mengucapkan terima kasih, dan tidak lupa juga mengucapkan hari ini adalah hari ulang tahun BSI. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan, semua makhluk bisa berbahagia. Yang akan saya tanyakan itu begini Ayah ya, ilmu-ilmu yang Ayah berikan selama ini, saya sudah hampir mencapai 1 tahun mungkin ya, tapi belum bisa mengamalkan. Mungkin secara teori atau secara itu saya udah hampir menerima itu dari 50% sampai 75% ya. Ini kadang-kadang saya itu suka ingin bertanya kepada Ayah tapi suka malu gitu ya. Nah sekarang ada kesempatan, alhamdulillah. Jadi begini, ilmu yang bisa mengolah rasa dan mengolah jiwa, mengolah sukma itu sudah Ayah berikan ya. Tapi secara prakteknya, secara ininya kami itu belum bisa melaksanakan gitu Ayah. Nah yang saya tanyakan itu, bagaimana mungkin ada cara-cara untuk supaya kita bisa
kita kan tujuannya untuk membersihkan jiwa ya, nur insan begitu, supaya kita bisa kembali. Nah itu prakteknya itu kadang-kadang susah. Kemarin ayah juga memberikan PR gitu. Kami semua yang dari Cileunyi itu dapat sebetulnya ya, dapat PR itu yang berikan. Begitu ada gitu ya ujian itu, ingat padahal kita udah tahu, udah ini ilmunya seperti itu, tapi ternyata kita itu belum bisa gitu, tetap aja si jiwa ini masih bergejolak, masih kene reaktif, masih kene. Nah yang saya tanyakan itu mungkin ayah guru bisa memberikan kepada kami semua itu cara apa, cara bagaimana supaya jiwa ini, kalau saya juga lihat ayah kayaknya tenang gitu ya, tentram, melihat wajah ayah itu sejuk gitu. Mungkin cara-cara ayah itu ada mungkin yang harus bagaimana, apa harus kita saum, apa harus mengolah napas atau secara intens atau gimana. Itu yang saya tanyakan ayah. Terima kasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kejujuran. Sebuah pengakuan pada diri. Ada seorang yang sangat saya kagumi, namanya Anthony de Mello. Dalam sebuah statement beliau, ketika kita sadar bahwa kita ini sulit berubah, sebetulnya itulah awal perubahan. Ini bahasa tingkat tinggi ya. Ketika kita sadar bahwa kita sulit berubah, sebetulnya itu sudah awal dari suatu perubahan. Apa resepnya Anthony de Mello? Asal nih, kita jujur melihat diri kita apa adanya. Jangan dihakimi, jangan dikasih label. Kalau kita hari ini merasakan diri kita pemarah, biarkan saja. Akui bahwa kita masih pemarah. Jangan dilawan. Kalau hari ini kita melihat diri kita ini masih sebagai, mohon maaf, pendengki, biarkan saja. Terima dulu diri kita apa adanya, jangan ada yang dilawan. Itu yang disebut dengan memahami diri. Makanya praktek-praktek spiritual tingkat tinggi tidak mengajarkan melawan, tapi mengajarkan untuk memahami, biarkan semuanya mengalir apa adanya. Sekali lagi tidak ada salah benar, yang ada itu adalah evolusi kesadaran. Jadi kita untuk bisa mencapai kesadaran yang tinggi, tentu saja kita harus paham di mana sebetulnya kesadaran kita saat ini. Jadi pertanyaan ini sangat bagus, ya. Bagaimana cara? Nah, kalau berpikir tentang cara yang dialami seseorang belum tentu berlaku untuk orang lain karena kita ini unik. Jadi kalau ditanya saya gimana caranya, ya tentu saja cara saya kalaupun diceritakan belum tentu berlaku buat yang bertanya. Karena setiap kita tuh unik, tidak ada yang sama. Makanya semesta tidak mengajarkan kita untuk menjadi siapa-siapa kecuali menjadi diri sendiri. Dan bahayanya kalau saya kemukakan cara yang saya pakai buat diri saya, nanti ditiru, nanti akan menyalahkan. Kok cara ayah tidak berhasil buat saya? Jadi sekarang pertanyaan itu arahkan pada diri kita sendiri, karena diri kita lah sebetulnya yang paling tahu siapa diri kita. Sehingga kita diharuskan untuk menemukan cara buat diri kita sendiri. Itulah yang disebut dengan spiritual. Perjalanan meniti ke dalam diri itu sebenarnya menemukan cara. Gini, kenapa sih orang bikin
mobil. Kalau kita melihat secara awam mobil, dia bisa jalan gitu ya, membawa penumpang. Kalau orang awam ditanya, kenapa mobil bisa jalan membawa penumpang? Ya, karena mobilnya hidup, ada mesin kan gitu. Mesin kan dikasih bensin gitu. Padahal bensin itu tidak akan bisa terbakar loh di ruang bakar kalau tidak ada udara luar. Makanya udara itu kan diizinkan masuk ya lewat karburator, kemudian dioplos dengan bensin, kemudian dikasih tekanan tinggi, keluarlah jadi uap yang siap untuk dibakar karena ada udara. Jadi udara sebetulnya yang membuat itu terbakar, yang disebut dengan oksidasi. Bahkan di mobil diesel tidak ada busi, tidak ada percikan bunga api listrik, tapi menghasilkan energi juga. Itu hanya udara yang dikompresi lalu menghasilkan energi. Jadi apa sih mobil itu? Mobil itu hanya cara manusia untuk menyesuaikan diri agar potensi alam yang terbuka ini bisa dimanfaatkan sehingga timbullah energi. Di dalam diri kita itu sudah banyak potensi yang Allah berikan, cuman belum ketemu caranya. Jadi cara itu kita harus menemukan. Di dalam praktek-praktek spiritual yang saya ajarkan itu cara-cara standar yang berlaku sangat umum, namanya SOP. Tetapi itu cara berlaku sangat standar. Nah, cara-cara yang spesial harus menemukan sendiri. Contoh, saya ngasih cara belajar pada 40 anak. Padahal anak itu beda-beda loh kecerdasannya. Kalau saya kasih cara yang sama dipraktekkan, ternyata tidak semua berhasil. Kenapa? Karena ada anak yang lambat mengerti, sementara dia menyediakan waktu sedikit buat belajar. Ada anak yang cepat mengerti, malah justru dia menyediakan waktu lebih banyak untuk belajar. Harusnya kalau kita tahu diri kita, saya ini lambat mengerti, ya sediakan dong waktu yang lebih lama buat Anda supaya Anda bisa mencapai hasil yang sama. Ngerti maksud saya? Jadi cara itu tidak berlaku buat semua orang. Yang paling penting tahu diri kita. Oh, saya ini ya susah ingat, tetapi gampang lupa. Tetapi membacanya sekali, ya tentu saja harusnya sadar, oh saya ini susah ingat, gampang lupa. Berarti saya harus melakukan repetisi. Artinya saya membacanya harus berulang-ulang. Itu yang disebut dengan tahu diri. Jadi pertanyaannya bagus. Sudah diajarkan banyak hal oleh saya, tapi prakteknya sulit. Karena kita tidak kreatif saja menemukan cara buat diri kita sendiri. Ini pertanyaan bagus. Tidak kreatif menemukan cara buat diri sendiri, itu sebetulnya masalahnya. Bukan yang saya ajarkan salah, karena tidak ada salah benar. Belum menemukan cara. Gitu. Nah, sekarang gimana sih caranya menemukan cara supaya seluruh potensi saya ini berkembang? Ya temukan dulu pemahaman kita pada diri kita. Siapa diri saya? Kalau lambat mengerti, berarti sediakanlah rekaman supaya diulang-ulang, kan begitu. Ngerti maksud saya? Itu saja sebetulnya, sesederhana itu. Lalu bertanya, kok ayah bisa begitu? Nah, karena saya kreatif menemukan cara buat diri saya. Dan para sahabat harus kreatif menemukan cara untuk para sahabat sendiri. Tetapi kalau saya ditanya, apa sih yang paling dasar SOP umumnya? Yang paling dasar adalah selalu dalam keadaan waspada dan sadar. Misalkan begini, tadi pertanyaan Bunda Cucu bagus sekali. Sudah diajarkan oleh saya bahwa
tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang terjadi kebetulan. Setiap peristiwa apapun yang terjadi pasti ada sang kehadiran, pasti ada keberadaan dia dong di baliknya, paham? Nah, tetapi begitu ada kejadian dan kejadian itu tidak kita inginkan dan terjadi pada kita, kok kita masih menolaknya? Menolak itu karena kita tidak sadar bahwa sebetulnya di balik peristiwa itu tidak ada, ya, tidak ada yang tidak ada kehadirannya. Kalau kita sadar di balik itu ada sang kehadiran, maka kita akan mudah untuk menerimanya. Oleh karena itu, kenapa harus selalu eling dan waspada? Eling dan waspada. Di samping selalu menjalankan semua ritual yang sudah saya ajarkan secara rutin. Saya percaya deh, kalau para sahabat olah napas sesuai dengan saya anjurkan, mau tidur olah napas, bangun tidur olah napas, setiap habis sholat fardu olah napas, pagi-pagi pertemuan antara gelap dengan terang olah napas, malam pertemuan terang dengan gelap olah napas, itu saja dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu maintenance yang luar biasa. Nah, mungkin saja, mohon maaf ya rutinitasnya untuk melakukan itu sering bolong. Akibatnya apa? Akibatnya kita masih berada dalam kondisi yang lama, tidak ada evolusi kesadaran. Itu bisa jadi. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan di samping eling dan waspada, kita harus selalu sadar bahwa sebetulnya kita ini berada di tubuhnya beliau. Sebetulnya bukan Allah yang ada dalam diri kita, kita ini ada dalam dirinya Allah. Makanya satu pernyataan yang luar biasa dalam hadis qudsi, Allah menyatakan, tinggallah kamu bersamaku di dalam aku, seperti aku tinggal bersamamu di dalam kamu. Nah, kesadaran untuk selalu manunggal bersama Allah setiap ruang dan waktu itu akan membantu kita untuk selalu eling. Saya sering ngasih contoh. Apakah sekelas Nabi Muhammad sempat kaget ketika mendapatkan yang tidak diinginkan? Sempat kaget juga. Buktinya apa? Buktinya ada ayat yang berbunyi, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Saat Nabi Muhammad dilempari batu di Taif berdarah-darah, kaget. Menyampaikan kebaikan saja balasannya seperti ini, apalagi kalau aku menyampaikan keburukan, kaget. Karena kalau Nabi Muhammad gak kaget, tidak muncul ayat itu asbabun nuzul ayat itu muncul. Muncullah ayat, hai Muhammad, sesungguhnya yang melempar bukan mereka, yang melempar adalah aku, kata Allah. Kaget. Tapi kegagetan itu langsung membuat Nabi Muhammad merunduk. Dan kalau yang melempar adalah engkau, aku percaya seluruh lemparan batu adalah cinta kasihmu untuk mengevolusikan kesadaranku. Jadi kenapa saya berani mengatakan di situ ada kekagetan? Kalau tidak ada kekagetan, tidak muncul ayat itu. Itu asbabun nuzul ayat itu. Jadi untuk selevel kita, tentu saja saat kaget menghadapi situasi yang tidak diinginkan, tidak akan muncul ayat. Tetapi kata R.A. Kartini, nuranimu adalah Tuhanmu, nuranimu juga surgamu, dan nuranimu juga nerakamu. Dan Tuhan itu tidak hidup di zaman Nabi saja. Tuhan itu abadi, tidak pernah akan mati. Karena dia tidak berawal, dia tidak berakhir, bahkan meliputi semua kita. Cuman bahasanya bukan ketibaan ayat tentu untuk level kita. Bahasanya nurani kita mengingatkan kita. Dan kapan nurani itu mengingatkan kita? Kalau sering didengar. Kalau nurani itu tidak sering didengar, sering diabaikan,
lalu menjadi bebal. Jadi jangan salah ketika kita mendapatkan situ yang tidak diinginkan, kok sulit sekali untuk menerimanya, karena nuraninya jarang dilatih, jadi bebal. Itu ya. Jadi sekarang sadarlah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang mana yang bukan dia? Yang mana yang bukan dia? Jadi ketika ada peristiwa apapun langsung ya, la ilaha illallah, usah keras-keras. Tetapi langsung batin kita mengatakan yang mana yang bukan dia, yang nyata dia, yang tidak nyata dia. Tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada kehadirannya. Ini mah Allah sedang meningkatkan kesadaran saya. Dan yang luar biasa, ini hukum alam. Hukum alam. Semakin besar potensi untuk marah, semakin besar potensi untuk meningkatkan kesadaran. Kalau bisa memanage energinya. Ya. Ulangi lagi. Semakin besar potensi kita untuk marah, karena hal yang datang ini sangat menyebalkan bagi kita. Kalau kita bisa memanage energinya, semakin besar potensi untuk meningkatkan kesadaran kita. Ini hukum alam. Tapi apa yang terjadi? Semakin besar potensi untuk kita marah, semakin besar marah kita. Tapi bagi yang sadar, ini kesempatan buat saya melakukan akselerasi kesadaran. Jadi, luar biasa. Coba, para sahabat, kalau sesuatu yang terjadi itu potensi untuk marahnya kecil, dan kemudian kita sadar dan tidak jadi marah, karena energi kemarahan diubah menjadi energi cinta kasih, kecil tapi potensi kemarahannya, sedikit kesadaran kita naiknya. Sekarang saya mau tanya, para sahabat ingin cepat gak naik kesadarannya, atau mau kecil-kecil saja? Jawab yang kencang. Kurang kencang. Nah, saya doakan semoga jalannya segera datang, yaitu segala hal yang tidak diinginkan akan datang dan potensinya besar. Awas, jangan sembarang loh. Ngaji itu jangan sembarang, ngasal aja. Betul nggak? Semakin besar untung yang akan kita dapat, semakin besar resiko yang harus kita tanggung. Kalau ingin untungnya besar, bisnisnya harus gede-gedean, resikonya besar, modalnya besar. Itu hukum alam. Tidak ada yang risiko kecil untungnya besar. Ya, saya mau jualan apa? Saya mau jualan gehu saja. Berapa biji? 10 biji aja. Beli tahu 10, beli toge setengah ons. Udah, dat. Yang penting 10 kebagian toge. Kan namanya juga gehu. Maknya togean. Ya, dibungkus pakai terigu sedikit. Minyaknya ya cukup 2 ons. Karena pikirannya, kalaupun saya tidak laku jualan, paling tidak kan 5 saya makan pagi, 5 saya makan sore. Betul nggak? Orang yang semacam itu ya tentu saja tidak akan dapat untung yang besar, tidak akan tiba-tiba dapat uang datang 100 juta gitu. Nggak mungkin, karena semesta itu tergantung pikiran dia. Beda dengan orang yang berani untuk menanam modal. Modalnya besar, risikonya besar, untungnya juga besar. Demikian juga dalam spiritual, berlaku yang sama. Semakin besar ujian seseorang, berarti semakin besar peluang dari Allah untuk meningkatkan kesadaran seseorang. Sekarang hukumnya sederhana, semakin besar ujian seseorang, berarti semakin besar cinta kasih Allah kepada orang itu. Sadar? Sadar nggak? Coba sadari.
Jadi ujian yang besar itu berarti cinta kasih Allah luar biasa. Karena Allah ingin segera kita kembali pulang ke jati diri kita sendiri. Masih ingat rumus bikin sangkar burung? Masih ingat? Kan bikin sangkar burung itu satu jeruji dipasang, satu jeruji dipasang, satu jeruji dipasang, satu jeruji dipasang. Tahu-tahu terpasang aja 100 jeruji. Kalau 100 jeruji ya tentu saja masih jarang-jarang kan? Betul? Tambah lagi 100 jeruji, tambah padat. Tambah lagi 100 jeruji, tambah padat. Sekarang 1000 jeruji, padat sekali. Masukkan burung, susah untuk lepas burungnya. Kira-kira seperti itulah kehidupan kita dari kecil. Dari kecil kita membangun ya jeruji-jeruji untuk sangkar burung kita. Ibaratnya sekarang ini kita ini sudah terjebak di sangkar burung buatan kita sendiri. Betul nggak? Akibatnya ya untuk keluar itu tentu saja memang tidak mudah, Bunda. Apalagi sangkar burungnya nggak dipecahin, nggak dipatahin satu-satu. Ayo patahkan satu-satu, biar kita lepas dari sangkar kita. Kita menemukan kebebasan. Setuju? Setuju? Ya. Memang ya belajar spiritual itu perlu tekad yang kuat. Kalau tekadnya nggak kuat, kita sering mengalami kecelakaan. Namanya kecelakaan spiritual. Kenapa kecelakaan terjadi? Satu sebetulnya, karena kita tidak menyadari diri kita yang sebenarnya. Kita sedang menjadi diri kita yang palsu. Karena kita sedang dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Saya gitu jawaban saya. Kepanjangan ya jawabannya ya. Biar tuntas.